ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Qadfidin azanillah wa yakum, kita lanjutkan sedikit membahas kitab Mustalahul Hadis diambil dari Mandhumah Al-Baiquniyah. Kita masuki hadis yang kedua, Al-Hasan. Baik, kita baca dulu mandhumahnya. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu laka sahih ishtaharat. Wal hasanu, dan hadis hasan itu adalah al ma'ruf, dikenal, turqan, jalan-jalannya, wa ghadat rijaluhu, wa ghadat artinya wasarat rijaluhu, maka menjadi rijaluhu, para perawinya atau rijal-rijalnya, la tidak kas-sahih, seperti hadis sahih ishtaharat, yang sangat terkenal. Maksudnya di sini para ulama ketika memberikan ta'rif yang diambil oleh Al-Imam Baiquni di sini adalah huwa mattasala sanaduhu binaqlil adlil khafifid dhabti an mithlihi ila muntahahu wala yakunu syadzan wala mu'allalan. Hadis hasan adalah hadis yang mattasal, apa-apa yang bersambung, sanaduhu, sanadnya, berarti ada kesamaan syarat hadis sahih dengan hasan. Hadis sahih juga harus bersambung, hadis hasan juga harus bersambung. Binaqlil adli, di mana orang yang menyambungkannya itu harus orang-orang yang adil. Kemarin sebagian kita sudah memberikan definisi tentang makna adil. Sebagian para ulama mengatakan bahwa siapakah orang yang adil itu? Orang yang adil adalah yang pertama, orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman-keharaman. Ada juga yang mengatakan orang yang senantiasa istiqamah dalam ketakwaan dan akhlak yang baik. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang adil adalah orang yang tidak menampakkan dosa besar dan tidak banyak melakukan dosa kecil. Ada yang mengatakan bahwa orang yang adil itu orang yang meninggalkan kabair, dosa besar, dan kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Ada juga yang mengatakan orang adil adalah seorang muslim yang baligh, berakal, dan ia terbebas dari sebab-sebab kefasikan dan buruknya akhlak. Walhasil ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum, bahwa ta'rif atau definisi adil itu yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Intinya adalah orang baik, orang terpercaya. Jadi pertama, hadis hasan itu syaratnya apa? Harus bersambung. Kemudian yang kedua, rawinya harus adil, yang saya sebutkan dari ta'rifnya. Al-khafif ad-dhabti, tetapi kekuatan hafalannya di bawah hadis sahih. Makanya kalau menilai hadis hasan dengan sahih, ada istilah thiqah, ya. Oh, orang ini thiqah, artinya orang ini terpercaya. Berarti kalau rawinya dikatakan thiqah, hadisnya sahih. Akan tetapi kalau di bawah thiqah namanya saduq. Saduq, ya, artinya orang ini dibenarkan kata-katanya.
Tapi dua kalimat ini berbeda. Walaupun kalau diartikan secara bahasa Indonesia sama saja. Akan tetapi istilah thiqah bagi hadis sahih, istilah soduk bagi hadis hasan. Ya. Jadi kalau hadis sahih itu dhabitnya itu, kekuatan hafalannya itu sempurna. Karena dhabit itu artinya kekuatan hafalan. Kekuatan hafalannya ada dua. Ada kekuatan hafalan yang disimpan dalam dada, ada kekuatan hafalan yang disimpan dalam tulisan. Lah kekuatan hafalan yang disimpan di dalam dada artinya dia mampu menangkap apa yang ia dengar dan ia hafal sampai ketika dia menyampaikan. Ya. Jadi dia mampu menghafal apa yang ia dengar dan ia mampu menyampaikan sesuai dengan apa yang ia dengar. Itu namanya kekuatan hafalan. Makanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala adalah orang yang kuat hafalannya. Sampai-sampai para ulama mengatakan Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Karena Imam Bukhari sejak kecil sudah kuat hafalannya. Jadi kalau memang dia mengaji itu, pernah dia tidak membawa buku sama sekali. Akan tetapi setelah pengajian selesai, ketika kawan-kawannya hendak melecehkan Bukhari kecil ketika itu, tiba-tiba Imam Bukhari menyebutkan semua apa yang ia dengar. Bahkan orang yang mencatat sendiri banyak yang kelewatan. Tapi hafalan Imam Bukhari justru sempurna persis dengan apa yang disampaikan gurunya. Makanya wajar kalau Imam Bukhari dinobatkan catatan hadis yang tersahih setelah Al-Quran, setelah Muwatta'nya Imam Malik. Kalau dulu sebelum lahir Imam Bukhari, Muwatta'nya Imam Malik, hadis tersahih setelah Al-Quran. Akan tapi setelah lahir Bukhari, Muslim dan yang lainnya, maka derajat Muwatta' itu. Lah di sana ada dhabt kitabah, artinya apa? Kekuatan hafalan dari tulisan. Maksudnya adalah kekuatan hafalan dari tulisan itu dia sanggup menjaga tulisannya mulai ketika dia memasukkan tulisan itu kepada catatannya sampai kepada catatan ini disalin oleh orang lain. Jadi tidak ada perubahan. Ya. Mulai dari dia mencatat dari gurunya sampai dia berikan catatannya kepada orang lain, dan ketika disamakan dengan catatan gurunya persis sama, tidak ada kurang, tidak ada lebih. Dan itu sangat susah ya kawan. Karena kalau dulu seperti saya ngomong bapak-bapak antum nulis, ya, nanti habis itu disamakan mungkin banyak berbeda dengan catatan saya. Ya, orang sekarang enak aja, pinjam catatannya Ustaz, fotokopi aja kan gitu. Orang dulu kan nggak bisa kayak gitu, main catat saja. Ya, sehingga kenapa diperlukan ada dhabtul kitabah, kekuatan hafalan dari tulisan? Karena itu syarat hadisnya diterima. Lah kalau hadis sahih itu sempurna kekuatan hafalannya. Lah kalau hadis hasan itu separuh dari kekuatan hafalan hadis sahih. Makanya disebut al-khafifidh dhabti, ringan hafalannya. Ya, ringan hafalannya. Kemudian an mithlihi ila muntaha, di mana bersambung sanadnya dengan seseorang yang adil yang membawa hadis, kemudian ringan hafalannya dari yang semisalnya ila muntaha, sampai kepada ujungnya, maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yakunu syadzan wala mu'allalan, dan tidaklah hadisnya itu syadz dan juga mu'allal. Kemarin kita sudah membahas definisi syadz, artinya mukhalafatun thiqah liman huwa awthaq, yaitu seseorang yang terpercaya menyelisihi yang lebih banyak terpercaya. Seperti umpamanya satu kelas ini, ya, kemudian ada satu orang kok menyimpang, maka yang menyimpang disebut apa? Syadz. Ya, jadi kalau umpamanya satu orang saja dari majelis ini pergi, orang ini dalam bahasa Arab dikatakan syadz, menyelisihi orang ramai. Ya. Kemudian mu'allal ini zahirnya hadisnya selamat, akan tapi setelah diperiksa oleh para ulama ternyata banyak cacatnya. Dan ini nanti pembahasannya ketika kita membahas hadis lain. Lah hasan ini khotufidin azani Allah, perbedaan dengan sahih cuma satu, di masalah kekuatan hafalan.
Kalau syaratnya sama harus 5. Bersambung sanadnya, kemudian tidak syadz, tidak cacat, kemudian yang menukilkan harus orang adil. Akan tetapi giliran kekuatan hafalan berbeda. Kalau hadis sahih itu sempurna kekuatan hafalannya, akan tetapi hadis hasan itu di bawah kekuatan hafalannya. Makanya disebutkan dalam mandumah, perhatikan di situ ada kata-kata rijaluhu la kas-sahih, ya. Jadi para pembawa hadis itu tidak seperti hadis sahih. Kan hadis itu sempurna, ya, akan tapi hadis hasan di bawahnya. Lah hasan ini ada 2, ada hasan li dzatihi, ini takrif hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu ada hadis dhaif, ini hadis dhaif, ini hadis dhaif. Tetapi hadis dhaif ini bukan, di sana tingkatan dhaif itu macam-macam, nanti kita akan sampai. Ada syadidul dha'fi, ada sangat dhaifnya, ya, seperti matruk, maudhu, begitu kan. Tidak mungkin dikumpulkan 100 hadis maudhu jadi satu pun tidak akan terangkat hadis itu. Akan tetapi kalau keringanan dhaifnya itu ringan sekali, khafifud dha'fi, yaitu ringan kedhaifannya, apabila hadis dhaif ini banyak jalannya, akan tetapi dia ringan lemahnya, kalau dikumpulkan bisa terangkat menjadi hadisnya hasan, ya. Jadi dhaif ketemu dhaif ketemu dhaif ketemu dhaif, tapi dhaif ini tidak sampai parah, ya, tidak sampai parah. Maka ketika hadis dhaif berkumpul, maka terangkat menjadi hasan, akan tapi disebut hasan li ghairihi, hasan karena yang lainnya tadi. Nah, ini adapun di sini disebutkan tentang contoh hadis hasan adalah apa yang dikeluarkan Imam Tirmidzi. Haddatsana Qutaibah thiqatun qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai saduqun zahidun mutasyayyi' an Abi Imran al-Juni thiqatun an Abi Bakar ibni Abi Musa al-Ash'ari thiqatu tabi'i qala sami'tu Abi sahabi bihadratil aduwi yaqul qala Rasulullah SAW inna abwabal jannati tahta dilalis suyf. Perhatikan apa yang dikeluarkan Imam Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah. Qutaibah ini seorang rawi thiqah, terpercaya, bisa diambil hadisnya. Qala menceritakan, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Sulaiman. Lah Ja'far ibnu Sulaiman ini tingkatan catatan para ulama, dia tidak sampai thiqah, akan tapi saduq, di bawah thiqah, ya, makanya disebut saduq zahid mutasayyi', dia terpengaruh dengan paham Syiah sedikit. Kemudian an Abi Imran al-Juni, Abi Imran al-Juni thiqah, berarti hadisnya sahih kan di bawah dia. Kemudian dari Abi Bakar ibnu Musa al-Ash'ari thiqah, seorang tabi'in. Aku mendengar bapakku, dia seorang sahabat, ketika berhadapan dengan musuh dia mengatakan, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu sorga di bawah bayang-bayang pedang. Ya, sesungguhnya pintu-pintu sorga itu di bawah bayang-bayang pedang ketika dalam peperangan. Ya, ikhwatu fiddin azani Allah. Kenapa hadis ini disebut hasan? Karena ada rawi yang saduq. Siapa? Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai. Ya. Dari mana ini thiqah, ini saduq? Ya, dari para ulama. Ada bukunya khusus tentang orang-orang yang thiqah siapa saja, orang-orang yang saduq siapa saja. Ya, nanti kalau sudah antum banyak belajar mustalah hadis, insyaallah mudah-mudahan bisa praktek tentang hal ini. Wallahu a'lam, itu saja sedikit tentang hadis hasan. Ini hanya global saja, Pak, untuk pengetahuan kita. Ana enggak bawa bukunya. Ana buku saja. Kalau yang hasan li ghairihi itu jadi semuanya jadi hasan li ghairihi atau cuma satu aja? Hasan li ghairihi itu umpamanya gini, ini ada hadis dhaif, akan tapi dikuatkan dari banyak jalan. Walaupun ini dhaif yang menguatkannya, akan tapi karena dhaifnya tidak parah, maka dia terangkat karena banyak jalannya. Ya. Allah sampai di mana? Salat tahu pada ini berapa? Mustahabul muhafadzatu ala arba'i qabla al-'asr ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala muallif rahimahullah ta'ala wa tustahabbul muhafadhatu ala arba'in qabla al-'asri. Dan disunahkan menjaga salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. An Aliin qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asr 4 raka'atin yafsilu bainahunna bit-taslim 'ala al-malaikatil muqarrabina wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sebelum asar 4 rakaat di mana dipisahkan di antara 4 rakaat ini dengan salam, artinya 2 rakaat 2 rakaat. Itu dipisahkan dengan salam kepada para malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah dan orang yang mengikuti mereka dari kalangan kaum muslimin dan kaum mukminin. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan ketika antum mengucapkan assalamualaikum, maka malaikat akan menjawab di sini. Karena setiap manusia sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada malaikat yang mencatat raqib dan atid. Ya, ketika antum assalamualaikum, maka dia akan menjawab yang kita tidak mendengar. Kayak disebutkan di sini bitaslimi alal malaikah. Maksudnya dipisah 4 rakaat ini menjadi 2 kali salam bitaslimi alal malaikah, dengan salam terhadap malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah dan orang yang mengikuti mereka dari kalangan kaum muslimin dan mukminin. Kemudian hadis yang lain dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan rahimallahu imra'an, mudah-mudahan Allah merahmati seseorang shalla qabla al-'asri, yang salat sebelum asar 4 rakaat. Qatfidin azan ya Allah. Sebagian ulama ada yang mendhaifkan beberapa hadis yang berkenaan dengan salat 4 rakaat sebelum asar. Akan tetapi sebagian para ulama mengambil dalil umum yang sahih, bukan 4 rakaat sebelum asar, akan tetapi 2 rakaat sebelum asar, berdasarkan hadis baina kulli adzanaini salatun, di antara setiap 2 adzan, maksudnya qomat dan adzan, itu ada salat 2 rakaat. Ya. Sebagian ulama mendhaifkan, akan tetapi di sini Syekh Abdul Azim Al-Badawi memasukkan dan mensahihkan hadis ini dan menghasankan hadisnya. Hadis ini hasan, ya, tadi sudah kita bahas apa hadis hasan. Ya. Itu di bawah itu catatan kaki hasanun. Ya, hadis ini hasan. Kemudian tentang ini yang sebelum bagaimana setelah asar, salat sunnah setelah asar. Ini sebelumnya dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala tentang hukum tatawu ba'da salatil asri, hukum salat sunnah setelah asar. Qala Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan la tajuz salatut tatawu illati laisa laha asbabun ba'da salatil asri li'annahu waqtu manhiyin 'anis salati fihi wa yustasna minan nahyi as-salawatu dzawat al-asbab. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan tidak boleh seseorang melaksanakan salat sunnah yang bukan memiliki sebab, dan itu dilakukan setelah asar. Kenapa? Karena salat asar ini waktu setelah asar adalah waktu larangan. Akan tapi kata beliau dikecualikan, boleh seseorang salat itu manakala salat itu memiliki dawatul asbab, artinya salat-salat yang memiliki sebab, seperti tahiyatul masjid, ya, dan yang lainnya. Ya. Kemudian atau salat kusuf, salat gerhana, yang tiba-tiba gerhana terjadi ba'da asar, sudah salat gerhana. Ya, karena tidak berlaku waktu larangan, karena ini ada sebabnya gerhana. Ya, tidak mungkin kita nunggu gerhana, nunggu lewat. Kalau gerhananya habis sampai maghrib kemudian selesai, berarti tidak ada salat gerhana kalau alasannya waktu larangan. Maksudnya hadis-hadis yang melarang tidak boleh waktu setelah asar, setelah subuh, ketika matahari ini adalah hadis ini dibawa ke umum, akan tetapi dikecualikan dari yang umum itu salat-salat yang memiliki sebab atau yang sifatnya qada'ul fawaid, itu melaksanakan yang tertinggal. Seperti umpamanya antum tertidur, ya, kemudian antum sholat bangun setelah asar, begitu belum zuhur,
ya sudah tidak ada masalah salat ba'da asar. Kenapa? Karena memiliki sebab. Sebabnya antum tertidur. Ya. Itu kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dan apa yang beliau katakan juga sama persis dengan apa yang dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian lanjutannya, wa yustahabbu tatawwu bis salati bainal maghribi wal isya. Disunnahkan salat sunnah di antara maghrib dan isya berdasarkan Hudzaifah yang mengatakan, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa shallaitu ma'ahu al-maghrib, maka aku salat bersama beliau salat maghrib. Fa shalla ila al-isya, maka dia salat sampai isya. Wan Anas fi hadhihi al-ayah, dan dari Anas dalam ayat ini, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Qala kanu yatayaqqaduna ma bainal maghribi wal isya yusallun. Jadi dari Anas bin Malik ketika menceritakan tentang ayat dalam Al-Qur'an, tatajafa junubuhum, di mana lambung-lambung mereka terlentang begitu, dan mereka menyeru Rabbnya dalam kondisi takut dan harap. Lah, ketika para sahabat menunggu maghrib ke isya itu cukup lama. Kanu yatayaqqaduna ma bainal maghribi wal isya yusallun. Ya. Itu mereka bangun di antara maghrib dan isya dan mereka salat. Artinya apa? Diperbolehkan salat sunnah di antara maghrib dan isya. Artinya salat ba'da maghrib atau sebelum isya. Tetapi ini juga masuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina likulli adzanaini salatun, di antara dua adzan itu salat. Karena kemarin kita sudah menjelaskan bahwa salat rawatib itu ada dua, ada muakkadah, ada mutlaqah. Yang muakkadah ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang mengatakan 10 rakaat. Lah yang mutlaqah itu yang berkenaan dengan 3 waktu, sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya. Itu bukan rawatib, akan tapi sholat sunnah nafilah. Atau kalaupun dikatakan rawatib, tapi bukan sifatnya muqayyadah, bukan sifatnya muakkadah, tapi bagi orang yang mau saja, ya, sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya. Watufidin azani Allah wa yakum. Kemudian maja fi qiraatin Nabi SAW fi ba'di hadhihi salawat. Apa-apa yang datang dari bacaan Nabi SAW pada sebagian salat-salat ini. An Aisyah taqalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatis suratani, seindah-indahnya dua surat, yuqra'u bihima, yang dibaca pada keduanya, fi rak'ataini, pada 2 rakaat, qabla al-fajri, sebelum fajar, qul huwallahu ahad, dan qul ya ayyuhal kafirun. Jadi rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar, yaitu disunnahkan apa? Membaca qul huwallahu ahad ataupun qul ya ayyuhal kafirun dalam rakaat pertama, maksudnya qul huwallahu ahad. Dalam rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Dan saya katakan bahwa 2 rakaat fajar ini adalah 2 rakaat yang paling istimewa dari sekian salat rawatib yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah meninggalkan dalam kondisi safar ataupun dalam kondisi hadir atau mungkin. Akan tapi salat rawatib yang lainnya, kalau Nabi SAW safar, Nabi tidak pernah melakukan salat rawatib ketika safar, kecuali 2 rakaat fajar, ya, kecuali 2 rakaat fajar. Makanya kenapa 2 rakaat fajar ini termasuk rawatib yang paling istimewa? Karena tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW hatta ketika safar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebagian faedah di kalangan para ulama tentang hukum al-ittija' ba'da rak'atai al-fajri, yang hukum berbaring ke arah lambung kanan, ya. Jadi setelah sholat berbaring dengan menempelkan, memiringkan badan begini, kemudian sambil tangannya di sini, ya. Ini tentang hukum namanya berbaring ke arah lambung kanan setelah 2 rakaat fajar, ya, sebelum subuh, ya, sebelum azan subuh, maksudnya menanti azan subuh. Nah, sebagian para ulama tentang hukum berbaring ini
Sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nakhai dan juga Al-Hasan Al-Basri serta Sa'id ibn Jubair mengatakan bahwa hukumnya makruh, dan ini diambil dari perkataan Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, dan ini adalah madhab Malik yang dikuatkan oleh Qadhi Iyad, seorang alim ulama Hambali yang kemudian dinasabkan kepada pendapat jumhur, wallahu a'lam. Akan tetapi dhahaba Syafi'i wa Ahmad wa ashabuhuma, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan juga pengikut keduanya mengatakan sunnah hukumnya, dan ini yang rajih, hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah berbaring ke arah lambung kanan setelah melaksanakan 2 rakaat fajar. Ya, ini berdasarkan sahha an Abi Musa Al-Asy'ari, karena telah sahih dari Abi Musa Al-Asy'ari dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa para sahabat Nabi SAW setelah mereka melaksanakan 2 rakaat fajar, mereka berbaring ke arah kanan. Dan ini pendapat yang kuat, wallahu a'lam. Tetapi apakah boleh melakukan hal ini di masjid? Ya, kalau di rumah mungkin sambil nunggu azan, mungkin tidak ada masalah kan, baring-baring gitu kan. Habis mungkin kalau antum rumahnya di samping masjid, antum bisa berbaring, ketika mendengar sudah mulai qomat antum bisa bergegas kan gitu. Tapi bagaimana dalam masjid? Ketika antum ke masjid, kemudian 2 rakaat di masjid, ini dari khilaf para ulama tentang al-ittija' fil masjid. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fathul Bari, wa dhahaba ba'du salafi ila istihbabihima. Sebagian salaf mengatakan sunnah hukumnya bil baiti, di rumah, dunal masjid, bukan di masjid. Dan ini riwayat Ibnu Umar dan dikuatkan oleh beberapa para ulama Yaman. Akan tetapi yang lainnya mengatakan bahwa disunnahkan juga di masjid berdasarkan beberapa perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Khotafidin azani Allah wa iyyakum, bahwa sunnahnya ittija' itu bisa dilakukan di rumah dan bisa dilakukan di masjid. Akan tetapi mungkin di rumah lebih baik daripada di masjid. Kalau di masjid antum terlentang seperti itu nanti disapu sama tangga masjid. Ya. Khotafidin azani Allah wa iyyakum, itu diantara sunnah terlentang ke arah kanan, ke lambung kanan setelah 2 rakaat fajar. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay al-fajr, membaca dalam 2 rakaat fajar, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, sama dengan di atas. Kemudian dari Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atay al-fajr fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah allati fil Baqarah wa fil akhirati minhuma amanna billahi washhad bi anna muslimun. Jadi ada yang mengatakan pada rakaat pertama salat fajar itu membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dalam surat Al-Baqarah, dan juga amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ya, bi anna muslimun itu surat yang dibaca disunahkan dalam 2 rakaat al-fajr. Kemudian juga dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan tidaklah terhitung masami itu Rasulullah SAW, apa yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u fi rak'ataini, dia membaca dalam 2 rakaat ba'dal maghrib, setelah maghrib, wa fi rak'ataini, dan 2 rakaat qabla al-fajri, qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Jadi kata beliau, tidaklah aku, maksudnya tidak berbilang aku mendengar Nabi SAW membaca dalam 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum fajar, bacaannya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini sunnah, akan tapi surat yang lain boleh. Ya, ini maksudnya disunahkan, diperbolehkan, disunahkan membaca surat ini, yaitu 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh, ataupun 2 rakaat fajar, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Fatfilin azani Allah wa iyyakum. Kemudian salat sunnah yang berikutnya al-witru, witir. Hukum dan keutamaannya. Witir adalah sunnah muakkadah. Witir adalah sunnah muakkadah. Akan tetapi ada khilaf di antara ulama ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum tentang hukum witir. Abu Hanifah mengatakan wajib hukumnya witir. Abu Hanifah mengatakan bahwa salat witir itu hukumnya wajib, ya.
Kemudian pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa witir hukumnya sunnah akan tetapi muakkadah. Ini mayoritas ulama. Yang jumhur arti mayoritas ulama mengatakan sunnah akan tetapi muakkadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berpendapat bahwa sebagaimana dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat, bahwa witir itu hukumnya wajib bagi orang yang salat malam, bagi yang bangun tengah malam maksudnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan akhir salat malammu dengan witir. Jadi Syekhul Islam memerinci, kalau witir saja maka tidak wajib, ya sunnah. Akan tapi kalau diiringi dengan salat malam maka menjadi wajib witirnya. Ya, paham? Akan tetapi pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama, sebagaimana pendapat pengarang kitab yang kita baca ini, Abdul Adim Al-Badawi dalam kitabnya Al-Wajiz, Al-Witr Sunnatun Muakkadah, bahwa beliau menukilkan pendapat siapa? Jumhur ulama. Ya, menukilkan pendapat mayoritas ulama. Hatta alaihi Rasul, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan wa raghaba fihi, dan sangat menekankan salat witir. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, Allah itu ganjil, kan Allah itu satu. Ya, Allah itu esa, Allah itu tunggal, dan suka yang witir-witir, suka yang ganjil-ganjil. Makanya dalam salat jenazah ya sopnya harus 3, sunahkan 3. Kemudian dalam wudu ya setiap kali cucian muka 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3, kecuali rambut ya. Tapi banyak yang 3 ketika memandikan jenazah juga 3 cucuran ya. Dan itulah innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, ganjil, dan suka yang ganjil-ganjil. An Aliin qala, dari Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan innal witra laisa bihatmin. Kata Ali, witir tidak wajib. Wala ka salatikumul maktubah, dan tidak seperti salat kalian yang wajib. Walakin, akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara, beliau berwitir, thumma qala, dan mengatakan ya ahlul Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai orang yang ahli dalam Al-Quran, witirlah kalian, karena sungguhnya Allah witir dan ia suka yang witir-witir. Artinya suka yang ganjil. Waktunya kapan salat witir? Ya juzul witru min ba'di salatil isya ila tulil fajr. Jadi waktunya witir itu mulai setelah salat isya sampai terbit fajar. Wa huwa fi thuluthil akhir min al-laili afdal. Akan tapi tentu orang yang melaksanakan witir pada sepertiga malam akhir itu lebih utama. Ya, ada sepertiga malam awal, ada sepertiga malam akhir. Kalau sepertiga malam akhir, kalau malamnya itu dikategorikan terbenamnya matahari, kemudian diakhiri dengan terbitnya fajar, diambil sepertiganya, kurang lebih sekitar jam 1 ya. Ya, kurang lebih sekitar itu jam 1 sampai subuh. Nah, itu lebih utama untuk melaksanakan witir. Akan tetapi diperbolehkan witir setelah isya kalau dia takut tidak bangun tengah malam. Ya. An Aisyah taqalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan min kulli laili qad autara Rasulullah SAW. Hampir seluruh malam Nabi SAW berwitir. Min awalil laili, baik dia pernah melakukan di awal malam, wa awsatihi, di tengah malam, wa akhirihi, di akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar, dan beliau mengakhiri witirnya sampai waktu sahur. Jadi Nabi SAW pernah melakukan tiga-tiganya, melakukan witir di awal, di tengah, di akhir. Jadi kita boleh melakukan witir setelah isya, atau tengah malam, atau di akhir sepertiga malam. Kemudian wa yustahabbu ta'jilul witri awwalal laili liman khasyiya alla yastaqidha akhirahu. Disunnahkan menyegerakan witir di awal malam bagi orang yang takut tidak bangun di tengah malam atau di akhir malam. Kama yustahabbu ta'khiruhu ila akhiril lail liman dhanna annahu yastayqidu akhirahu. Begitu juga sunnah mengakhirkan witir kalau dia mampu dan kebiasaannya bangun malam. Ya, kalau kebiasaan bangun malam, witirnya di akhir malam. Kalau kebiasaannya memang ngorok dan tidak bisa bangun malam karena kecapean, maka witirnya di awal malam. Nah, rinciannya seperti itu. Ini berdasarkan an Abi Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar, berkata kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mata tutir, kata Rasul, kapan kamu melakukan witir wahai Abu Bakar?
Qala, maka Abu Bakar menjawab, utiru qabla an anam. Saya biasa witir sebelum tidur, katanya Abu Bakar. Qala li Umar, kemudian Nabi SAW berkata kepada Umar, wa mata tutir, kamu kapan witirnya? Qala, maka Umar mengatakan, anamu thumma utir. Saya tidur dulu, kemudian saya bangun dan berwitir. Qala, maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, akhadta bil hazmi au bil wathiqati. Kamu telah mengambil waktu yang sangat tepat dan sangat artinya pas dengan kekuatannya, ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, akhadta bil quwwah, dan kamu telah mengambil dengan kekuatanmu. Artinya orang yang kuat bangun tengah malam, ya, berarti dia melakukan apa? Lebih baik mengakhirkan waktu malam, witirnya. Hadis ini menunjukkan apa? Di sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan Umar menunjukkan dalil bahwa kalau kita dikhawatirkan tidak bangun malam, maka witirnya di awal, sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melaksanakan sebelum tidur. Akan tetapi kalau saudara tidak sanggup bangun tengah malam, dan kebiasaan bangun malam, maka silakan witirnya setelah tidur, dan ini kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di sini dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashihi fa idza arada an yutira ayqadani fa autartu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan saya biasanya tertidur terlentang di atas pembaringannya. Apabila Nabi hendak berwitir, dia membangunkanku dan aku ikut witir bersamanya. Menunjukkan bahwa disunahkan para suami membangunkan istrinya untuk diajak ibadah, terutama salat tengah malam, ya, disunahkan demikian. Akan tapi suami-suami sekarang jangan kata bangunkan istrinya, bangunkan dirinya sendiri saja tidak bisa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Azani Allah wa iyyakum. Sekira ini dulu sampai sini tentang masalah itu, insyaallah kita berikan dan kesempatan. Iya, silakan. Iya. Ini di tempat tinggal saya ini di masjid. Jadi setiap subuh itu sholat sunnah sebelum fajar bukan lain lagi. Maksudnya imam-imam situ dan pengurus masjid itu biasanya sholat sunnah itu sampai 4 rakaat. Malah ada yang 6 rakaat setiap hari itu, Ustaz. Jadi setelah adzan. Ya, setelah adzan. Enggak ada contohnya. Kalau mau ngomong pun mau ngasih tahu kan tidak ada contoh. Kalau antum sudah sholat di rumah 2 rakaat, 2 rakaat fajar, kemudian sampai masjid, maka antum tidak usah melaksanakan lagi walaupun belum qomat. Boleh tahiyatul masjid, ya. Karena hal ini pernah berlaku di zaman tabi'in. Ketika Sa'id bin Musayyib menyaksikan ada seseorang yang sholat 4 rakaat sunnah fajar, maka dia menegurnya. Kenapa Anda lakukan? Bukankah Nabi tidak mengajarkan perkara ini kepada Anda? Kemudian laki-laki ini justru mengatakan, kenapa kamu larang saya? Apakah lantaran sholat saya Allah akan mengadab saya? Kata Sa'id bin Musayyib, bukan. Allah tidak mengadab lantaran sholatmu, tapi Allah akan mengadab lantaran kamu menyelisihi sunnah dalam sholatmu, ya. Allah akan menyelisih, itulah yang akan diadab, bukan sholatnya, tapi penyelisihan sunnahnya. Karena tidak ada sunnahnya. Karena bid'ah itu ada di kaifiyah, tata cara, bukan zat ibadahnya, ya. Tahlilan la ilaha illallah baru bagus, sebuah lafaz tauhid. Tapi caranya kalau sudah macam-macam, ya, maka disamakan dengan dalil. Kalau sama dengan dalil, silakan. Kalau tidak sama dengan dalil, ya bid'ah, tinggalkan. Jadi tidak boleh sholat sunnah fajar lebih daripada 2 rakaat. Karena tidak ada contohnya. Nabi SAW mengatakan, raq'atai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Nabi SAW senantiasa mengatakan rakaatai al-fajr, 2 rakaat, tidak pernah Nabi mengatakan 4 rakaat. Ya, jadi kalau ada orang yang mengerjakan lebih daripada 4 rakaat, tanya sholat apa Pak? Oh ini sholat sunnah fajar. Oh 4 rakaat mana dalilnya? Oh ada, tunjukkan, jangan ada-ada saja. Ya. Karena biasanya ahli bid'ah itu mereka hanya menyebutkan sesuai dengan keinginannya, tapi kalau diperiksa ke induknya nggak ada. Ada dalilnya, padahal nggak ada. Ada dalilnya ternyata dalil umum. Ya, dalil umum. Contoh Maulid Nabi. Ada Maulid Nabi itu dalilnya. Mana? Al-Quran. Atiullah wa atiur Rasul. Ya taatlah kepada Allah dan Rasul. Nah, ini Maulid ini salah satu ketaatan kepada Rasul. Nggak nyambung. Ya. Kalau dikatakan ketaatan kepada Rasul, mana contoh seperti ini dilakukan para sahabat yang mengenal bagaimana kecintaan mereka kepada Rasul, atau para tabi'in atau para tabi'in, mereka tidak pernah mengerjakan hal ini. Yang mengerjakan Maulid Nabi ini adalah Daulah Fatimiyah, ya, yang dibesarkan dulu oleh seorang raja yang disebut dengan Malikul Mudhaffar, kalau tidak salah abad ke-8. Dialah yang menciptakan beberapa maulid, karena memang Daulah Fatimiyah itu Syiah itu suka agama mereka itu hura-hura, ya, makanya ada Maulid Fatimah, ada Maulid Hasan, ada Maulid Husain, ya, ada Maulid Ali, ada Maulid penguasa yang sedang berkuasa, termasuk juga menciptakan Maulid Nabi. Nah, jadi Maulid Nabi ini datangnya dari Syiah, yang kemudian diperangi daulah ini oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga daulah ini hancur oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Akan tetapi sampai kepada kita, Salahuddin Al-Ayyubi pula yang menciptakan maulid. Dia yang merangi maulid. Mana dia pula yang kemudian mengadakan maulid? Dia nggak paham sejarah. Ya. Allah. Jadi gini Ustaz, kita mau negur atau bertanya segan, lagi kan masih baru dia situ ya, lagi kita berbatasan ilmu tadi. Jadi kalau kita udah tahu gini, biarin aja, nggak apa-apa, tanpa menegur atau bertanya gitu. Yang namanya kemungkaran harus diingkari. Tidak bisa dengan kekuatan, dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Jangan diam saja. Ya, walaupun itu selama-lamanya iman kan. Tetapi kalau bisa dengan kekuatan, tegur. Ketika dia hendak sholat lagi, tangkap tangannya. Sholat apa Pak? Dengan tangan. Kalau antum sanggup, ya, kalau nggak sanggup, ya tegur dengan lisan. Maaf Pak, tadi Bapak ini 4 rakaat, itu sholat apa itu yang berkat ini? Mana dalilnya? Kalau sanggup, tapi kalau badannya lebih gede daripada kita, macam nih. Ya hati aja lah, terus dada. Mudah-mudahan Allah ngasih hidayah. Allah. Misalkan ketika kita sholat witir 3 rakaat gitu kan, pas kita udah jalankan 2 rakaat, tiba-tiba azan subuh gitu kan, apakah kita harus lanjut lagi 1 rakaat atau gimana? Iya. Ketika antum dalam kondisi sholat sunnah, kemudian terdengar adzan, lanjutkan witir anda. Akan tetapi berbeda dengan suara qomat. Ketika anda sholat sunnah, tiba-tiba terkumandang suara qomat, maka Nabi mengatakan, idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Apabila dikomatkan salat, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Batalkan salat. Langsung menuju salat wajib. Tapi azan tidak ada masalah, teruskan saja. Tidak ada masalah dengan azan. Apa yang bermasalah? Teruskan witirnya. Kemudian kalau selesai azan, antum tinggal ambil 2 rakaat hajat. Makanya kalau memang bisa dikerjakan di akhir malam itu lebih baik sholat witir. Tapi kalau memang tidak bisa, maka ambil di awal malam. Tetapi kalau antum sudah mengerjakan di awal malam, kemudian tiba-tiba antum terbangun di tengah malam, kemudian antum sholat malam, jangan witir lagi, karena anda sudah melakukan witir. Kata Nabi SAW, la witran fil laili, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau sudah mengerjakan witir di awal malam, jangan witir lagi di akhir malam. Cukup ambil sholat malamnya saja. Ya, Allah. Ya. Kapan dilaksanakan witir itu 3 rakaat sekaligus dengan 2-1? Dengan 2-1
2-1 Oh, 2-1. seperti Semuanya ada, semuanya riwayatnya ada. Yang satu salam 3 rakaat ataupun 2 salam 3 rakaat. Semuanya ada riwayatnya. Ya, jadi yang 3 rakaat 2 salam akan tetapi lanjut. Ya berlanjut habis salam berdiri lagi gitu maksudnya. Ya. Jangan kemudian habis salam kemudian lama nunggu. Baru nanti pamannya antum ikut imam. Karena kalau witirnya ada sebagian witir itu yang kalau salat tarawih itu ambil di 8 3, tetapi yang 3 itu dibuat 2 kali salam. Ya. Maksud 2 kali salam itu jangan terputus. Habis salam Assalamualaikum langsung naik lagi 1 rakaat. Loh kalau Assalamualaikum 2 rakaat antum pulang dulu dan 1 kenya di rumah tidak bisa, bukan witir namanya. Memisahkan yang genap dengan yang ganjil namanya. Berarti witirnya 1. Ya, tetap maksudnya ada penggabungan di sini. Habis salam naik lagi gitu maksudnya. Itu ada riwayatnya. Ya. Dan witir ini nanti kita akan bahas beberapa rakaat witir ini. Nah, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, ya. Dan Nabi SAW pernah melakukan beberapa witir, akan tapi Nabi SAW suka mengerjakan tidak lebih mengerjakan witir itu dari 11 rakaat. Ya, nanti kita akan bahas insyaallah. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.